Halo wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fitrianto, NIM 2019-33121 dari kelas PGSD 3C. Dan ini murid saya yang bernama Anabakwan Latif. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran bahasa Indonesia, tema 7, subtema 3, tanaman di sekitarku, untuk keterampilan berbicara kelas 1 SD. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan makna kata dari kata yang diberikan. Yang ketiga, siswa dapat mengeja dengan metode SAS dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang keempat, yaitu siswa dapat membuat cerita singkat dengan bahasanya sendiri. Kemudian siswa dapat membaca puisi tersebut dan membaca beberapa pertanyaan. Kemudian siswa dapat mempraktikkan dialog dengan guru. Kompetensi inti: memahami faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Kompetensi dasar 4.8: mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. Pembelajaran subtema 3, tanaman di sekitarku. Mari mendengarkan. Tanaman hijau beraneka ragam, menyejukkan suasana. Rumput terhambar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran, menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Untuk pembelajaran yang pertama, yaitu mari membaca. Membaca cara merawat tanaman. Pak Tono setiap hari merawat tanamannya. Setiap sore Pak Tono selalu menyiram tanamannya. Tak lupa Pak Tono memberikan pupuk pada tanamannya. Pak Tono melaksanakan tugasnya dengan senang, merawat tanaman dengan baik. Pak Tono menyayangi tanamannya. Tanaman tersebut subur dan berbuah banyak. Nah, sekarang evaluasinya yaitu Mas Jakwan membaca cara merawat tanaman. Baca. Ya, cara merawat tanaman. Pak Tono setiap hari merawat tanamannya. Setiap sore Pak Tono selalu menyiram tanamannya. Tak lupa Pak Tono memberi pupuk pada tanamannya. Pak Tono melaksanakan tugasnya dengan senang. Pak Tono merawat tanaman dengan baik. Pak Tono menyayangi tanamannya. Tanaman di kebun Pak Tono tumbuh subur. Tanaman tersebut subur dan berbuah banyak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemberian pujian. Anton selalu membantu Pak Tono merawat tanaman. Pak Tono sangat senang dan bangga dengan Pak Anton. Pak Tono sering memberikan pujian kepada Anton. Berikut contoh pujian yang diberikan Pak Tono. Anton, kamu memang anak yang rajin. Bapak bangga sama kamu. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya Mas Jakwan akan membacakan contoh pujian. Bapak hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Terima kasih, Anton. Selanjutnya membaca pujian bersama teman. Baca. Hai Meli, kamu sedang apa? Hai Nana, ini aku mau beli pupuk untuk tanamanku.
Wah, kamu rajin sekali, Mel. Iya, Nona. Aku suka sekali merawat tanaman sehingga aku rajin merawatnya. Kemudian ini, Maaf, Nona. Bolehkah aku membantumu? Boleh, Nona. Mari ikut aku beli pupuk. Nanti aku kasih tahu cara merawat tanaman. setelah membaca percakapan tadi, temukan kalimat pujian yang ada pada teks tersebut. Apa ungkapan pujian yang diberikan Nana kepada Meli? Apa ya? Kamu rajin sekali. Aku rajin sekali. Apa yang sebaiknya kita katakan jika ada yang memuji kita? Ucap terima kasih. Selanjutnya pembelajaran kedua, itu tentang kosakata. Di halaman rumah Pak Tono terdapat banyak tanaman. Ada tanaman hias dan tanaman sayuran, dan juga tanaman buah. Tanaman terdiri dari berbagai bagian, ada akar, batang, dan daun. Ada juga bunga, buah, dan biji. Tanaman juga termasuk makhluk hidup. Nah, kemudian untuk evaluasi, pasangkan gambar dan tulisan dengan cara menarik garis. Daun, Daun. kemudian bunga, Bunga apa? kemudian batang, Batang. buah, akar. Setelah memasangkan gambar dan menulis garis, kemudian siswa dapat menjelaskan makna dari kata tersebut. Kita akan menjelaskan makna dari bagian-bagian tanaman. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan, dan batang sebagai pengangkut air dari akar menuju ke buah. Akar tempat penyerapan air dari tanah menuju ke tanaman. Kemudian kita akan menuju ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang struktur. Pak Tono memiliki beberapa tanaman hias di halaman rumahnya. Kamu juga pasti punya tanaman hias di sekitar rumahmu. Inilah beberapa tanaman di halaman rumah Pak Tono. Bunga BUBU anga dibaca Bunga. MAMA WAR war mawar baca Bunga mawar. BUBU anga baca Bunga MOMO LALA TIT baca melati. baca. Melati. Nah, kemudian evaluasi. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa arti dari kata bunga menurut kamu? Menurut kamu bunga itu apa? Bunga. Apa saja huruf vokal yang terdapat pada kata bunga mawar? A R. WAR. Wow. Bunga mawar. Kemudian menuju ke pembelajaran yang keempat, yaitu menulis. Mari belajar menulis bersama-sama. Kalian sudah tahu cara merawat tanaman dan juga bagian dari tanaman. Dari gambar di atas, buatlah deskripsi singkat dengan bahasa sederhana tentang apa yang dilakukan di dalam gambar tersebut dengan bahasamu sendiri. Membuat deskripsi tentang bunga kamboja. Kamboja. Buat deskripsi singkat tentang bunga kamboja. Deskripsi. Bunga kamboja warnanya bagaimana? Pink.
Kemudian selanjutnya Ting. Kemudian pembelajaran kelima yaitu apresiasi sastra. Mari belajar apresiasi. Terdapat puisi di bawah ini. Bacalah puisi di bawah ini tentang bunga matahari. Bunga matahari, kau sungguh indah untuk dipandang. Kau memberikan keindahan bagi yang melihatnya. Bunga, kau sungguh ceria. Setiap pagi ku selalu menyiramu agar kau bisa tumbuh dan menghiasi halaman rumahku. Oh bunga matahariku, suasana di halaman rumahku berbeda. Saat pagi, ketika aku terbangun dari tidurku, mataku langsung terang melihat keindahan dan cerahnya warna kelopakmu. Nah, setelah mendengarkan puisi tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa judul puisi di atas? Judulnya apa? Apa tadi? Bunga matahari. Bunga matahari. Apa isi dari puisi di atas? Isi tentang bunga matahari. Matahari. Ya. Selanjutnya kita akan menuju ke pembelajaran ke-6, yaitu pembelajaran pragmatik. Mari baca cerita di bawah ini bersama dengan teman sebangkumu atau gurumu. Sini ada dua tokoh, yaitu Nana dan Mela. Saya akan membaca yang tokoh Nana, Mas Zakwan membaca Mela. Pertama, Nana. Hai Mela. Hai Nana, ada apa ya? Sebelumnya aku mau minta maaf. Kemarin aku tidak sengaja mematahkan tanaman bunga mataharimu. Oh, tidak masalah Nana. Untuk permintaan maaf, bolehkah aku membantumu untuk menanam kembali bunga matahari? Ya, Tentu saja boleh Nana. Ini aku juga sekalian mau menanam bunga mawar. tapi aku belum tahu cara untuk menanam bunga matahari. Tenang saja, nanti aku ajari kamu bagaimana cara menanam tanaman yang baik dan benar. Terima kasih ya. Sama-sama Nana. Oke. Sekian pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7 subtema 3 tanaman di sekitarku. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.